Halo Mo, pernahkah kamu melihat sapi sebesar ini? Ototnya luar biasa. Bobotnya bisa mencapai 1 ton lebih. Di channel ini juga sudah ada beberapa video yang membahas tentang sapi berotot ini. Inilah Belgian Blue, sapi super yang pertama kali hadir di Indonesia pada tahun 2018. Tapi setelah 6 tahun lebih, bagaimana nasibnya sekarang? Apakah mereka sukses berkembang atau justru gagal beradaptasi? Mari kita bahas bersama-sama. Belgian Blue adalah ras sapi potong dari Belgia yang dikenal karena mutasi genetik alami bernama myostatin bunul. Gen ini membuat ototnya tumbuh sangat besar. Mereka dijuluki double masculine cattle dan banyak digunakan di negara-negara maju untuk produksi daging premium. Kualitas dagingnya rendah lemak dan tetap empuk. Pertumbuhan cepat, konversi pakan tinggi, namun proses kelahiran seringkali harus lewat operasi sesar. Pada tahun 2018, Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Balai Embrio Ternak atau BET Cipelang memperkenalkan sapi Belgian Blue pertama di Indonesia, yaitu Gatot Kaca, sebagai bagian dari program pengembangan sapi potong nasional. Gatot Kaca adalah sapi Belgian Blue hasil dari embrio transfer dan lahir melalui operasi sesar. Waktu itu, harapannya besar, yaitu mempercepat swasembada daging dan menciptakan bibit unggul baru. Belgian Blue pun mulai dikawinkan secara inseminasi buatan dengan sapi lokal seperti PO, Limousin, dan Simmental. Harapannya menciptakan sapi super Indonesia. Tapi tantangan mulai terlihat. Iklim tropis Indonesia membuat Belgian Blue murni kurang nyaman. Produksi panas tubuh mereka tinggi, membuat stres di iklim lembab. Pakan lokal juga kurang optimal untuk mendukung pertumbuhan otot maksimal. Akhirnya, pendekatan yang dilakukan adalah crossbreeding, menyilangkan Belgian Blue dengan sapi lokal. Hasilnya, anak sapi yang lebih kekar dari sapi lokal biasa, tapi tetap bisa beradaptasi di Indonesia. Namun, masih banyak evaluasi yang harus dilakukan. Lalu bagaimana respon peternak kita? Banyak yang awalnya antusias, tapi setelah melihat biaya pakan yang tinggi dan kebutuhan perawatan ekstra, mereka mulai berpikir ulang. Belgian Blue butuh manajemen pakan yang presisi dan fasilitas kandang yang memadai. Untuk peternak skala kecil, ini jadi tantangan. Tapi untuk peternakan besar dan industri feedlot, Belgian Blue dan hasil silangan mereka justru menarik karena potensi karkas tinggi dan nilai jual tinggi di pasar premium. Pertumbuhan harian sapi Belgian Blue bisa mencapai 0,9 sampai 1,2 kg per hari. Tapi masih ada beberapa tantangan seperti tingginya angka distokia atau kesulitan lahir, serta biaya pakan mahal dan adaptasi yang masih perlu waktu. Pemerintah melalui BBIB dan Balitnak terus mendorong pengembangan sapi Belgian Blue melalui distribusi semen beku sapi Belgian Blue ke daerah-daerah, pelatihan inseminator, dan bantuan manajemen peternakan. Namun, program ini butuh kesinambungan, monitoring, dan evaluasi jangka panjang agar dampaknya nyata dan berkelanjutan. Kalau dibandingkan dengan sapi Limousin atau sapi Simmental yang lebih dulu populer di Indonesia, sapi Belgian Blue punya keunggulan seperti otot dan efisiensi daging. Tapi, sapi Limousin dan sapi Simmental lebih adaptif terhadap iklim tropis dan manajemen sederhana. Jadi, dalam banyak kasus, sapi Belgian Blue cocok digunakan sebagai genetik peningkat kualitas, bukan sebagai ras murni di peternakan. Meski jalannya tidak mudah, sapi Belgian Blue tetap punya potensi besar di masa depan, terutama untuk menciptakan bibit lokal berkualitas tinggi, untuk memenuhi pasar daging premium yang semakin tumbuh, dan untuk industri peternakan terintegrasi berskala besar. Jika didukung dengan kebijakan yang tepat, teknologi pakan, dan edukasi peternak, sapi Belgian Blue bisa menjadi sapi masa depan Indonesia.
6 tahun lebih telah berlalu sejak sapi Belgian Blue pertama kali diperkenalkan di Indonesia. Banyak tantangan, tapi juga peluang besar. Sekarang tergantung kita, apakah kita siap berinvestasi, belajar, dan terus berinovasi untuk membawa sapi Belgian Blue menjadi bagian dari kemandirian daging Indonesia. Kalau menurut kamu, apakah sapi Belgian Blue bisa menjadi andalan peternakan masa depan kita? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Saya Sastro, sampai jumpa.